Shalom bagi kita semua, kepada para ibu Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabarting DIY. Sebelum kita memasuki renungan bulanan pada bulan Januari ini, kita satukan hati kita saat teduh sejenak. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat penyertaan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Kami masih dapat menghirup udara segar dengan baik, melakukan segala aktivitas kami pada hari ini dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Tuhan, di tengah rasa syukur kami memohon kepadamu agar kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menaungi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kepada kaum ibu Perempuan Distrik 18 Jabarting DIY yang menjadi renungan bulanan kepada kita hari ini, terambil dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 45. Matius pasal 5 ayat 45, demikian firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Para ibu yang terkasih, pernahkah kita memperhatikan bahwa ketika kita berkendara atau kita berjalan-jalan sejenak, ada daerah yang wilayahnya hijau dan subur dengan pepohonannya yang indah, ada air terjunnya, sungai mengalir begitu derasnya, sehingga segala sesuatunya begitu indah. Kemudian ketika kita berkendara lagi, kita menemukan ada lahan yang kering, pegunungan yang kering, tumbuh-tumbuhannya tidak lagi hijau. Yang ada hanyalah semak-semak berduri di sana. Sehingga kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa tumbuh-tumbuhan hijau adalah sahabat Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, namun tanah yang kering tadi adalah tanah yang tidak diberkati, atau dalam artian merupakan musuh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengatakan itu adalah teologi yang buruk, pemahaman yang buruk. Ini adalah prinsip yang salah, bahwa ketika ada sesuatu yang gersang, itu bukanlah tanah yang diberkati, kemudian sesuatu yang kering adalah tanah yang tidak diberkati. Tidak, Tuhan tidak bekerja seperti itu. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, Matius 5 ayat 45 menangkap sebuah elemen penting dari iman Kristen. Hal ini berbicara tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak hanya hendak melihat kebaikan, tetapi juga menghadirkan kebaikan Tuhan dari berbagai sisi. Bagian ini menekankan bagaimana Tuhan tidak memihak dalam memberikan berkat-Nya, terlepas daripada tingkat keimanan seseorang atau tingkat kesopanan atau bahkan tingkat etika seseorang. Nats renungan ini merupakan undangan dari Allah untuk menerima karunia-Nya. Ayat Alkitab ini menggarisbawahi betapa Tuhan mengasihi semua makhluk-Nya, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang telah diciptakannya, bahwa mereka yang berdosa terhadap Dia pun dikasihi oleh Allah. Tuhan menghendaki kita datang kepadanya dan menerima kemurahan-Nya. Dia tidak pilih kasih. Alkitab memegang kebenaran yang sama di dalam Roma yang menyatakan sebab Allah tidak pilih kasih, dan melalui ketidakberpihakannya Allah mengundang kita semua untuk menerima pemberian-pemberian-Nya. Oleh karena itu, para ibu yang terkasih, kita manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menerima serta mempergunakan anugerah yang diberikan Tuhan. Hal ini disebabkan manusia telah diberi kehendak bebas oleh penciptanya.
sehingga meskipun manusia menerima nikmat Tuhan di bumi, mereka mempunyai kemungkinan untuk bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas nikmat Tuhan, berkat Tuhan yang diterimanya. Pilihan mereka antara melakukan kebaikan atau justru melakukan kejahatan. Gagasan ini, para ibu yang terkasih, terlihat juga di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 10 yang berbunyi, ketika pada saat itu bangsa Israel yang berbalik daripada jalan Tuhan dan memilih untuk melakukan kejahatan, menyembah dewa lain untuk dilayani oleh mereka. Kemudian mereka pergi berpaling daripada Allah, sehingga Tuhan mengatakan, "Kamu tidak memperhatikan dan mendengarkanku lagi." Para ibu yang terkasih, inilah yang dikatakan orang bodoh memutarbalikkan kasih karunia Tuhan untuk hidup sesuka mereka. Tetapi orang bijaksana mempercayai rahmat Tuhan dan hidup seturut dengan kehendaknya. Oleh karena itu, jelas yang menjadi panggilan kita adalah kita harus mau mengasihi, memberkati, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, berdoa bagi musuh-musuh kita sekalipun, kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang mengutuk kita, atau bahkan kepada orang yang memperalat kita. Kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita sekalipun. Kita diajarkan untuk membawa kebaikan, mengupayakan kebaikan bagi mereka secara jasmania maupun rohania. Karena kasih mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, menolong orang lain kepada siapapun, tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat warna kulit mereka, tanpa melihat pekerjaan mereka. Karena kasih, kita berdoa bagi mereka. Kita memohon kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, sehingga membawa mereka kepada kekekalan di dalam Yesus Kristus. Panggilan kita untuk memberkati, panggilan kita untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang, ini telah diajarkan oleh Kristus kepada kita secara khusus di Perjanjian Baru. Maka kita sebagai makhluk yang rapuh, makhluk yang lemah di hadapan Tuhan, kita yang dibuat dan dijadikan dari debu tanah, sebagai orang berdosa yang telah ditebus oleh anugerah Tuhan, kiranya tugas sakral ini memanggil kita untuk terus mengasihi, memberkati, menyayangi, berbuat baik, dan berdoa bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, memelihara hewan-hewan dengan baik, mencintai sesama kita. Itu menjadi tanda panggilan kita, terlebih sebagai kaum ibu yang dikenal dengan sosok yang penuh kasih, untuk menjadi pelaku firman, pelaku kebaikan yang menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan seorang ibu. Bapak Ibu, terkhusus kaum ibu perempuan distrik 18 Jabarteng DIY. Kadang-kadang kita secara tidak sadar akan berkata seperti ini, "Saya adalah salah satu orang yang paling beruntung. Semua impian saya telah terwujud. Saya mempunyai uang yang begitu banyak, pekerjaan yang begitu hebat, suami saya begitu mencintai saya, dan bahkan saya tidak pernah sakit sekalipun." Kita tidak sadar bahwa terkadang itu membawa kita untuk tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang berlimpah yang kita nikmati itu merupakan pemberian daripada Allah. Itu adalah anugerah yang secara cuma-cuma diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan firman-Nya. Kita tidak boleh mengabaikan perintah-Nya. Kita harus mau menyadari bahwa segala kesehatan, harta, keluarga yang kita miliki, apapun keadaannya, itu merupakan anugerah pemberian daripada Allah. Dia memberikan hujan dari langit dan musim yang subur, memenuhi hati kita dengan kebaikan dan kegembiraan, agar kita dapat berbalik kepada Tuhan, agar kita dapat menyadari berkat Tuhan melalui langit, bumi, laut, segala ciptaan yang diberikan Allah kepada kita.
Matius 5 ayat 45 menyadarkan kita bahwa kita semua diberkati oleh Pencipta yang murah hati dan tidak memihak. Allah adalah Allah yang adil. Ia menyuruhkan kepada kita untuk tidak sekalipun menghakimi orang lain. Ia menyadarkan kepada kita untuk terus berbuat adil, berbuat kebaikan kepada sesama kita. Para ibu yang terkasih, Yesus bersabda bahwa Bapa Surgawi kita memberikan kehangatan, terang, dan segala manfaat melalui matahari yang memberikan kehidupan kepada penduduk yang ada di dunia ini. Bayangkan apa yang terjadi pada dunia kita jika suatu hari kita hidup tanpa matahari. Namun, yang lebih hebat lagi adalah kasih Allah yang tak terukur di dalam menyediakan pengampunan serta kekekalan melalui kematian serta penebusan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah kita bersyukur para ibu yang terkasih atas segala kemurahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita bersyukur para ibu yang terkasih atas setiap berkat yang telah kita terima daripada Tuhan. Ingatlah, pada hari ini kita diajak untuk menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kasih-Nya tiada batasnya. Bahwa kuasa-Nya tiada batasnya. Bahwa kekayaan yang dimiliki Allah juga tiada batasnya. Ia selalu memberi, dan terus memberi lagi kepada kita umat yang dikasihinya. Kemurahan anugerah Tuhan, para ibu yang terkasih, berlaku bagi semua orang, tidak peduli siapa mereka atau apa yang telah mereka lakukan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan, kesehatan, rezeki yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menyapa kami pada hari ini. Untuk mengajarkan kami untuk terus mensyukuri segala apa yang ada di dalam kehidupan kami. Untuk terus mensyukuri bahwa berkat yang kami terima itu adalah pemberian daripada Engkau. Bukan karena hebat kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi itu adalah berkat yang daripada Engkau. Itu adalah anugerah yang secara cuma-cuma Engkau berikan kepada kami orang yang berdosa, orang yang rapuh ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu agar kiranya Engkau yang selalu menyertai kami, terlebih kepada para kaum ibu perempuan distrik 18 Jabarteng DIY, agar kiranya para kaum ibu distrik 18 dapat menjadi panutan, contoh bagi setiap sesama kami untuk menghadirkan kehadiran kebaikan Allah di dalam kehidupan para ibu masing-masing. Agar kiranya para ibu dapat menjadi berkat bagi dunia, bagi lingkungan sekitar mereka. Untuk apapun pekerjaan tangan yang sedang diupayakan oleh para ibu kami ini. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menyertai, Engkau yang selalu mengiring-iring langkah kehidupan mereka. Berkati mereka sebagai tiang doa di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Agar kiranya para ibu distrik 18 Jabarteng DIY menjadi para ibu pelaku firman, pelaku Injil, serta yang menghadirkan kedamaian serta kebaikan firman di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Kiranya Kau hapuskan Bapa yang baik agar kami layak menerima berkat yang hendak Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Amin.